Lu tahu nggak kalau ada manusia yang bisa bekerja mendapatkan uang banyak, tapi pada akhirnya dia nggak punya apa-apa? Ada Mike Tyson, Toni Braxton, Nicolas Cage, dan orang-orang lainnya. Coba lu cek Mike Tyson. Siapa sih yang nggak tahu sama dia? Salah satu juara dalam boxing dunia atau tinju. Selama karir dia bisa menghasilkan 300 juta dolar atau sekitar 4,5 triliun. Gede kan? Coba lu bayangin punya uang segede ini. Tapi si Mike Tyson ini dia pernah mengatakan kebangkrutan dan memiliki utang lebih dari 30 juta US dollar atau sekitar 405 miliar. Lah, kok bisa gitu? Nah, ini berkaitan dengan judul thumbnail video gua hari ini. Ketika lu gak bisa belajar hal yang akan kita bahas hari ini, maka lu akan miskin seumur hidup. Dan gue yakin itu. Ya lu bayangin aja, punya penghasilan 4,5 triliun dan itu hilang semua. Itu kan goblok. Lu bisa nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi ketika lu gak bisa manage duit lu, maka lu akan selalu miskin. Nah, sekarang gue tanya, menurut lu, uang itu apa sih? Apakah ini barang cuma sosok yang datang ke lu, tapi begitu datang langsung lu suruh pergi? Atau uang ini menurut lu sesuatu yang harus lu jaga baik-baik? Atau menurut lu juga uang itu sesuatu yang harus lu habiskan atau sesuatu yang lain? Jadi sebelum lu belajar cari uang, lu harus tahu menurut lu uang itu apa dan bisa memanagenya. Soalnya percuma dong kalau lu punya penghasilan 20 juta sebulan, tapi di akhir bulan lu gak punya apa-apa yang bisa menunjukkan kalau lu itu berpenghasilan 20 juta. Buat apa? Nah, hari ini kita belajar bareng-bareng tentang itu. Tentang cara bagaimana kita memperlakukan uang kita. Tentang bagaimana cara kita memanage uang kita. Dan ilmu ini gak diajarin di bangku sekolah atau kuliah manapun. Ketika lu belanja di Shopee atau ketika lu gajian setelah kerja, terus apa arti uang dalam dua transaksi yang gua katakan tadi? Ya, benar. Uang adalah media dalam bertransaksi atau media dalam pertukaran. Sebuah alat yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Itu kalau dalam buku. Kalau menurut gua, uang itu adalah nilai atau value. Nah, contohnya kalau lu beli baju, lu pergi ke toko baju. Ada yang harganya 20.000 sampai 100.000 per baju. Toko yang lu beli itu melambangkan penilaian lu terhadap value baju tersebut. Jadi kalau lu milih toko baju yang harganya 50.000, berarti menurut lu value baju itu di harga 50.000. Dan 100.000 itu menurut lu mahal. 20.000 itu menurut lu murah. Tapi belum tentu bagus dan nyaman buat dipakai. Nah, berarti uang itu adalah nilai atau value. Lalu, kenapa sih mengerti ini tuh penting dalam hidup kita? Karena ketika lu bisa mengerti konsep ini, maka semua keputusan yang lu ambil dengan uang lu itu berdasarkan penilaian lu terhadap value tadi. Oke. Gue yakin sampai di sini pasti banyak yang paham, kecuali mereka yang hidup dari gaji ke gaji. Banyak utang atau kecanduan hal gak bermutu, seperti judi online. Nanti gue bahas. Tapi sekarang gue akan tanya pertanyaan kedua. Menurut lu, hubungan lu dengan uang itu apa? Kebanyakan, termasuk gue sendiri, uang itu masuk dompet gue, terus perlahan-lahan hilang. Dikit demi sedikit. Berarti hubungan kita dengan uang itu pemasukan dan pengeluaran. Anggaplah
Uang masuk ke lu setiap sebulan itu 4 juta. Dan lu udah kerja selama 3 tahun. Lu hitung, 4 dikali 3 dikali 12, 144 juta. Nah, sekarang lu megang duit berapa? Lu megang uang berapa? Kalau sedikit, berarti masalahnya ada di konsumsi lu. Berdasarkan teman-teman gua yang gua kenal, masih banyak yang hidup dari gaji ke gaji. Nah, kalau lu sama seperti itu, hidup dari gaji ke gaji, maka permasalahannya ada di konsumsi lu. Yang berarti sebelum lu belajar nyari duit, sebelum lu belajar nyari uang, lu harus belajar tentang bagaimana cara mengontrol pengeluaran lu atau konsumsi lu. Biar gak kayak Mike Tyson tadi, segede-gedenya penghasilan lu, kalau lu manajemen duitnya gak baik atau busuk, pasti akan hilang, pasti akan habis. Nah, model yang seperti Mike Tyson tadi, kalau dia pengen beli kaos, pengen beli baju yang harganya range-nya 20.000 sampai 100.000, dia bakal nyari yang 500.000. Apalagi dulu orang yang kecanduan main slot, rata-rata masih pada mahasiswa atau mereka yang gajinya menengah ke bawah, dapat duit 4 juta dalam sebulan bekerja. Awalnya ya mungkin coba-coba 10.000, 50.000, 200.000, atau 500.000. Tapi lama-kelamaan deponya bisa sampai jutaan, 1 juta, 2 juta, bahkan semua gajinya di all in ke sana. Kan gila, goblok. Oke. Selanjutnya kita akan bahas sebuah jebakan yang pasti kita semua pernah mengalami dalam hidup kita, yaitu jebakan uang. Sebuah jebakan yang seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran. Lu bayangin lari dalam lingkaran. Kita lari terus tapi cuma muter-muter aja. Kayak lingkaran setan. Lu kerja 7 hari dalam seminggu, gajian sebulan sekali, dan pas gajian, uang itu masuk ke rekening lu. Dan dalam 1 hari, uang itu udah habis. Entah kita bayar kebutuhan, buat hedon, buat bayar cicilan, atau yang paling goblok, ya buat judi slot. Tanggal 1 uang masuk 4 juta. Tanggal 3 uang tinggal 1 juta. Dan itu harus cukup buat sampai awal bulan lagi. Buat sampai hidup 1 bulan. Dan kayak gitu terus selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Nah, karena tadi gue ibaratkan seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran, namanya lari, pasti kita ada keterbatasan stamina. Bisa jadi baru 3 putaran lu udah lemes, udah lelah, jatuh sakit. Terus apa? Lu kehilangan pekerjaan lu. Kalau udah gitu lu bisa apa? Padahal lu abis ambil cicilan mobil 5 tahun. Atau lu abis ambil DP rumah 15 tahun. Atau lu abis ambil angsuran iPhone 1 tahun. Kalau udah kayak gitu, mampus lu. Kalau tubuh lu tahan banting, stamina lu kuat, lu yakin bisa lari dalam putaran itu 100 putaran, apakah lu yakin, lu bisa jamin bahwa mental lu akan tetap sehat dan bugar setelah 100 putaran itu? Nah, ini yang sering kita alamin oleh golongan-golongan menengah ke bawah. Oke, jadi gue lanjut ya ke jebakan uang. Kalau sekarang lu menyadari bahwa lu masuk jebakan uang, maka lu harus segera cepat keluar. Nah, gimana caranya? Caranya adalah memperbaiki hubungan lu dengan uang. Langkah pertama yang lu lakukan adalah tulis semua pengeluaran lu. Dari mulai sewa misalkan sewa tempat tinggal,
atau biaya transportasi, biaya makan, biaya kebutuhan, biaya hiburan, biaya apapun itu, seterusnya lu catat semua. Nah, intinya lu harus paham diri lu, pengeluaran lu, konsumsi lu. Kalau lu udah paham, langkah selanjutnya adalah budgeting. Jadi, budgeting itu menentukan target berapa banyak seharusnya uang lu keluar dalam sebulan. Kalau lu sudah menentukan budget lu, maka secara sistematis harusnya lu sudah bisa memilah mana yang gak penting dan menghapus hal itu dari pengeluaran lu. Jadi gak ada tuh pengeluaran-pengeluaran yang sia-sia. Nah, duit sisanya lu bisa tuh buat berbisnis ya kan, kalau lu berani. 7-10 tahun ke depan, puncak bonus demografi Indonesia, ekonomi bakal sulit. Kalau lu masih gitu-gitu aja, lu gak bisa jaga uang lu gak bisa jaga aset lu dari sekarang, lu bakal pontang-panting bro di tahun 2030. Saran tambahan nih dari gua, sebelum lu memutuskan untuk investasi atau membuka bisnis, dari sisa uang lu yang tadi, yang sisa budgeting tadi, lu harus nyiapin dulu dana darurat. Jaga-jaga, takutnya lu di PHK, lu dipecat, lu sakit, atau berbagai macam alasan darurat lainnya. Jadi lu harus bisa menekan lifestyle lu. Kalau dalam bahasa Jawanya ya sak matio, atau secukupnya aja lah. Jangan malah hidup dengan lifestyle yang jauh di atas gaji lu gitu. Gaji lu 4 juta tapi lifestyle-nya 15 juta, ya jangan. Pontang-panting lu nanti. Tapi jangan salah ambil kesimpulan. Gua gak bilang beli mobil mahal, perhiasan, terus lu beli iPhone atau barang-barang mahal lainnya itu gak guna, gak kayak gitu. Yang gua maksud sesuai standar gaji lu aja. Atau kalau memang beli yang di atas itu, pastiin lu udah nabung dulu dari lama, bukan malah hutang. Jadi ya semua kembali ke putusan lu. Lu mau kelihatan kaya atau beneran kaya. Oke, segitu aja dari gua. Kalau lu suka, like dan subscribe. Kalau gak suka, jempol ke bawah aja gak apa-apa. Terima kasih banyak.